Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, Bambang Supriyono, Guru SMK Negeri 1 Bunduran, akan share salah satu tugas saya sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Blora, yaitu melakukan pendampingan individu kedua di TK Masitoh Kunduran Blora dengan CGP Bu Ari Dewi Muntari SPD. Ini sepintas dokumentasi pendampingan individu 2 di TK Masitoh Kunduran Blora. Bu Ari sebagai CGP mempresentasikan visi dan perubahan. Kemudian para GTK dan sebagian wali murid juga ikut, karena wali muridnya akan menunggu putra putrinya, kemudian dijajak ikut untuk menyaksikan presentasi dari Bu Ari. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada pendampingan individu kedua, tema pendampingan adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Kemudian durasinya 4 kali 45 menit. Dan fokus dari pendampingan individu 2 ini, yang pertama adalah diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian yang kedua adalah diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian yang ketiga adalah diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan saat Lokakarya 1. Kemudian yang keempat adalah mengkomunikasikan visi dan perubahan, prakasa perubahan sekolah. Dengan moderator adalahnya PP, pengajar praktek sebagai moderatornya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, skenario pendampingan individu yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah bagian awal, kemudian yang ketiga adalah bagian inti, 4 bagian akhir, dan kelima adalah bagian laporan. Pada tahap persiapan, Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, yang pertama adalah jadwal interval waktunya sudah ditentukan dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada surat perintah tugas dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada deal kesepakatan antara CGP dengan PP tentang jadwalnya. Kemudian PP menyusun instrumen pendampingan individu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bahan yang dibutuhkan di dalam pendampingan individu kedua ini, yang pertama adalah buku pegangan pendampingan individu. Kemudian yang kedua adalah jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring. Yang ketiga adalah jurnal pendampingan, daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya. Yang keempat adalah rumusan visi sekolah. Kemudian hasil pemetaan CGP dari Lokakarya 1 terkait komunitas praktisi. Dan yang keenam ada isian lembar kerja penugasan untuk Lokakarya berikutnya, yaitu Lokakarya 2. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian awal pendampingan, durasi waktunya 10 menit. Yang pertama adalah pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar dari CGP. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan tentang fokus pendampingan dan memastikan CGP memahami aktivitas pendampingan yang dilakukan. Ini sudah saya share sebagai PP di instrumen pendampingan. Kemudian yang ketiga adalah pengajar praktek memastikan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan individu dan sudah disiapkan oleh CGP. Yang keempat, pengajar praktek menanyakan apa saja proses kegiatan yang sudah berjalan dalam 1 bulan terakhir, pembelajaran daring, dan menanyakan rencana tindak lanjut dari pendampingan individu pertama, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir. Nah, ini berdasarkan jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring.
Yang kelima adalah mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh CGP. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti pendampingan, durasi waktunya tinggi yaitu 160 menit, karena ini juga ada diskusinya. Yang pertama adalah refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Nah, diskusi dengan CGP terkait lingkungan belajar di sekolah dengan memberikan pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah bagaimana dukungan kepala sekolah, rekan sejabat terhadap proses pendidikan guru penggerak yang Ibu Bapak Ibu jalani. Nah, kemudian apa bentuk dukungan bagi mereka dan apa tantangan yang dihadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di sekolah Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah apa rencana Bapak Ibu ke depannya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak dapat berjalan dengan maksimal. Yang kegiatan inti yang kedua yaitu refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Durasi waktunya 15 menit. Diskusi dengan CGP terkait perubahan apa saja yang dirasakan setelah mempelajari ketiga modul tersebut. Yang pertama adalah apa saja yang sudah Bapak Ibu pelajari. Nah, kemudian apa yang Bapak Ibu pelajari sudah diimplementasikan ke kelas. Nah, berikan contohnya. Kemudian apakah terjadi perubahan terhadap siswa atau murid dan bagaimana tanggapan atau respon murid terhadap perubahan yang dilakukan. Kemudian yang keempat adalah bagaimana perasaan setelah Bapak Ibu menerima modul 1.1, 1.2, dan 1.3. 5. Apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada rencana merintis atau menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah. Nah, ini CGP untuk melihat hasil pemetaan komunitas praktisi di Lokakarya 1. Kemudian memberikan pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah apa yang Bapak Ibu miliki pengalaman merintis komunitas praktisi di sekolah? Kemudian apa tantangan selama menerapkan komunitas praktisi di sekolah? Dan bagaimana mengatasi tantangan. Terus apa saja yang menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi. Nah, setelah 3 pertanyaan tersebut dijawab, ada pertanyaan lanjutan. Strategi apa yang Bapak Ibu lakukan untuk merintis komunitas praktisi di sekolah? Ini jika belum memiliki komunitas praktisi. Kalau sudah memiliki komunitas praktisi, apa rencana Bapak Ibu untuk mengembangkan komunitas praktisi yang sudah dibentuk? Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian ini visi dan prakasa perubahan, yaitu diskusi dengan moderatornya adalah PP, saya sebagai moderatornya, dan pemandu diskusinya adalah calon guru penggerak atau CGP. Di sini adalah Bu Ari. Peserta diskusinya adalah kepala sekolah, terus kemudian guru dan tenaga kependidikan, dan juga bisa melibatkan warga sekolah yang lainnya. Proses diskusi bahwa CGP membuka diskusi dan menyampaikan tujuan diskusi kepada peserta terkait membuka sesi membacakan karya Insinyur Soekarno, Aku Melihat Indonesia, sebagai pembukaan untuk memaknai visi. Pada bagian berikutnya, bahwa CGP mengajak peserta diskusi untuk membahas dan menganalisa visi sekolah. Apakah visi sekolah ini sudah menjelaskan gambaran dan cita-cita yang ingin dicapai murid? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah sini dengan murid di sekolah yang lain? Nah, ajaklah kemudian peserta diskusi untuk mengisi kalimat perumpang yang sudah tercantum di dalam modul 1.3 dalam modul guru penggerak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah kalimat perumpang yang harus dijawab oleh semua calon peserta diskusi sebagai bahan acuan kemudian untuk melangkah berikutnya. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Murid di sekolah kita sadar bahwa titik-titik.
Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Saya dan guru lain di sekolah paham bahwa titik-titik. Ini kalimat perumpang yang harus diisi oleh semua peserta diskusi tersebut. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian selanjutnya adalah apakah visi sekolah kita, sekolah di TK Masito itu sudah berpihak pada murid? Jika visi masih berupa slogan atau jargon, doronglah warga sekolah untuk membuat lebih terdeskripsikan. Jika visi sudah berpihak pada murid, maka lakukanlah identifikasi program apa saja yang harus dilakukan. Nah, jika visi belum berpihak pada murid, maka ajaklah warga sekolah untuk merumuskan visi yang berpihak kepada murid. Setelah dirumuskan, kemudian diusulkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan untuk diplenokan di dalam pembuatan atau perbaikan visi sekolah. Tentu saja harus disaksikan oleh Bapak Pengawas Pembinaan. Kemudian PP memberikan penguatan di akhir diskusi, ya, sebagai moderator memberikan penguatan. Semua hasil diskusi kemudian dicatat dan dikomunikasikan oleh CGP. Nah, laporan hasil diskusi diserahkan oleh CGP kepada kepala sekolah sebagai masukan dan oleh pengajar praktek. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir pendampingan durasi waktunya 10 menit. Yang pertama adalah melakukan refleksi. Dengan ada 2 pertanyaan refleksinya. Yang pertama, apa hal penting yang menarik yang Bapak Ibu dapatkan dalam proses pendampingan ini? Apa yang membuat hal tersebut menarik? Yang kedua adalah apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya. Kemudian mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktek baik yang sudah dilakukan oleh CGP. Terus kemudian mengingatkan CGP untuk menyebarkan, mengumpulkan dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak pada lampiran pelaksanaan untuk pendampingan individu yang ketiga yang akan datang. Kemudian menyebarkan kuesioner survei umpan balik sesuai dengan peran, yaitu kepala sekolah, kemudian 5 rekan guru, dan kemudian 5 perwakilan dari murid. CGP mengisi lembar asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. CGP membuat refleksi tertulis terkait dengan umpan balik dan respon dari hasil asesmen diri digabungkan. Kemudian memotivasi untuk tetap mencoba praktek-praktek pembelajaran yang baik. Ini yang dilakukan oleh BP untuk CGP-nya. Jika ada hal yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka perlu dicatat dalam jurnal komunikasi yang harus dilakukan oleh PP. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir yaitu penilaian dan laporan, umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid itu dilakukan 2 kali, yaitu di saat awal dan di saat akhir nanti pada program guru penggerak. Nah, kemudian mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir dan rencana pendampingan selanjutnya. Pada dasarnya, bentuk laporannya itu ada 2 versi. Yang pertama adalah versi online, yang kedua adalah versi manual. Pada versi online, yaitu mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir dan rencana pendampingan, yang semua dilakukan di dalam LMS PP. Kemudian versi manualnya adalah daftar hadir pendampingan, bukti kehadiran pendampingan, dan dokumentasi pendampingan. Semua dikumpulkan saat penyamaan persepsi pada lokakarya berikutnya, yaitu pada lokakarya kedua. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah dokumentasi saat pendampingan individu 2 di TK Masitoh Kunduran. Ini beliau Bu Ari presentasi tentang visi sekolah, kemudian ibu, bapak, ibu kepala sekolah juga ikut, dan beberapa GTK yang lainnya. Nah, ini antusias dari masing-masing GTK dan ibu kepala sekolah menghadapi tentang diskusi tersebut. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ucapan terima kasih saya aturkan kepada yang pertama adalah Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, kemudian ada cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yang ketiga adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, 4 adalah SMK Negeri 1 Kunduran, dan yang terakhir adalah TK Masito Kecamatan Kunduran. Salam pendidikan.
Ingat, slogan guru penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan. Semoga ini bisa di ATM. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.